Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galanging yang Aben Base. Hari ini Jumat 27 Desember 2024. Sebelum kita kembali melanjutkan segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena percaya bahwa di dalam firman Tuhan kita akan beroleh kekuatan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mencipta, mengatur, memelihara kehidupan kami dengan lengkap dan sempurna. Bapa yang senantiasa setia, mengasihi, melindungi, dan memberkati kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, yang kuat, semua oleh karena kasih sayang Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dituntun untuk berjalan di dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau yang memperlengkapi di dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Biarlah Engkau yang memampukan hamba untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Keselamatan dalam Kristus, Anugerah yang tak ternilai. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Titus 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Sekarang kita sedang menantikan hari yang kita harap-harapkan itu. Pada hari itu, dunia akan melihat keagungan Yesus Kristus, yaitu Allah Maha Besar dan Raja Penyelamat kita." Marilah kita membayangkan sebuah kapal yang besar yang mengalami kerusakan parah di tengah-tengah laut. Para penumpang pastilah panik, takut, dan merasa tak berdaya. Kemudian datanglah sebuah kapal penyelamat dengan seorang kapten yang berpengalaman dan kru yang siap membantu. Penumpang yang berada di kapal yang rusak itu hanya perlu menerima pertolongan yang diberikan oleh kapten penyelamat itu untuk diselamatkan. Mereka tidak perlu membayar, tidak perlu bekerja, hanya perlu mempercayai dan menerima pertolongan yang ditawarkan. Ilustrasi di atas menggambarkan betapa besar dan pentingnya anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Kita seperti penumpang yang terjebak di sebuah kapal yang rusak, dan Yesus adalah kapten penyelamat yang dapat menolong kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita memerlukan pertolongan dari luar, dan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran yang mendasar dalam iman Kristen kita, yaitu tentang keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Iman Kristen bukan sekedar ucapan dogma, melainkan suatu pernyataan kebenaran akan
hubungan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang telah memberikan keselamatan. Ada beberapa poin yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, keselamatan adalah berpusat pada Yesus Kristus. Karya keselamatan Allah berpusat hanya pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Iman Kristen menegaskan bahwa manusia diselamatkan karena iman yang dimiliki atas dasar anugerah Allah. Keselamatan bukan usaha manusia, melainkan usaha Allah bagi manusia. Oleh karena itu, keselamatan yang kita terima bukan usaha kita sendiri, bukan karena perbuatan baik, melainkan atas dasar anugerah Allah lewat karya Yesus Kristus yang lahir ke dunia, sengsara, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Poin yang kedua yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat digoyahkan. Kesaksian ini juga dinyatakan melalui firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Firman Tuhan ini ditulis untuk mendukung jemaat agar tetap teguh berpegang pada kebenaran di tengah rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Umat didorong untuk tidak goyah berpegang pada kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang dalam karyanya telah mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Keselamatan Yesus itu ditandai dengan air dan darah. Air berkaitan dengan baptisan yang menyaksikan bahwa dengan baptisan umat dibersihkan dari dosa-dosa dan mengikuti cara hidup yang baru di dalam Kristus. Darah berkaitan dengan kematian Kristus di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa. Roh Kudus juga memberikan kesaksian akan kebenaran ini, yang bukan kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita terhadap karya keselamatan yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita? Dalam perundungan firman Tuhan kali ini, di dalam Mazmur 98 ayat yang ketiga, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Pemazmur meyakini bahwa segala ujung bumi telah menyaksikan karya yang besar dari Tuhan Allah. Sehingga setiap manusia, bahkan seluruh ciptaannya, seharusnya menyatakan pujian bagi Allah yang memberikan keselamatan. Begitupun bagi kita, tentu tidak kurang bukti bagaimana Tuhan Allah menyertai kehidupan kita, dan setiap orang pasti pernah mengalami berkat Tuhan dengan cara yang beragam. Berdasarkan pengalaman pribadi dengan Tuhan inilah kita dapat menyatakan pujian atau nyanyian bagi keagungannya. Pujian bagi keagungan nama Tuhan yang kita nyatakan juga berkaitan dengan pengharapan yang kita miliki kepadanya, karena kasih setia Tuhan tidak hanya terbukti menolong kita pada masa lalu, tetapi juga hingga sekarang dan di waktu yang akan datang.
Berdasarkan pengalaman dan pengharapan inilah kita meyakini bahwa kasih setia dan janji Tuhan akan selalu digenapi olehnya. Seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus mengenai penggenapan hari Tuhan yang menjadi pengharapan mereka. Hari Tuhan merupakan sebuah keniscayaan dan setiap makhluk akan menyaksikan keagungan karya keselamatan Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan Titus dan setiap orang percaya agar dalam menantikan waktu tersebut kita hidup bijaksana, adil, dan setia kepada Allah. Masing-masing orang kiranya saling memberi nasihat dan teguran dengan penuh wibawa. Karya keselamatan telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kini kita tengah menantikan hari Tuhan sebagai penggenapan atas setiap pengharapan kita. Dalam menantikannya, baiklah kita hidup setia kepadanya dan melakukan setiap pengajaran dengan penuh hikmat. Ketekunan dalam melaksanakan setiap pengajaran Kristus ini merupakan pujian yang otentik dari kita atas respon keselamatan dan kasih setia yang telah kita terima. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan meneguhkan kami bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan dan Engkau Allah yang mengasihi kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, hidup sengsara, dan rela mati, mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga oleh karena karya keselamatan-Mu Tuhan, kami beroleh pengharapan untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau di kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih ya Bapa, ajarlah kami untuk memegang teguh iman dan kepercayaan kami kepadamu untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Sehingga di dalam kehidupan kami setiap hari, kami senantiasa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran dan menjadi terang di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ajarlah kami juga Tuhan untuk menyaksikan kabar keselamatan ini bagi orang-orang di sekitar kami, bagi dunia yang hidup di dalam kegelapan ini Tuhan, sehingga terang kebenaran firman, keselamatan yang bisa kami sampaikan kepada dunia ini bisa mencelikkan mata iman mereka dan mereka mau datang kepada Tuhan, mau menyatakan iman mereka kepada Tuhan dan hidup mereka diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kembali kami akan melanjutkan semua tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau juga mengaruniakan hikmat kebijaksanaan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin, menuntun kami untuk kami berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyatakan kasih dan keselamatan-Mu dalam hidup mereka. Sehingga di dalam setiap pekerjaan, dalam kegiatan yang mereka lakukan, Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat mereka. Tuhan Yesus yang melindungi dan memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga rindu berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami derita, yang mengalami aniaya,
yang mengalami penderitaan, kemiskinan, mereka kehilangan pengharapan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyatakan cinta bagi mereka. Engkau yang menyatakan kasih sayang-Mu dalam hidup mereka. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka yang kehilangan harapan, mereka beroleh harapan di dalam Tuhan. Mereka yang mengalami penderitaan, mereka mendapatkan pemulihan. Mereka yang mengalami aniaya, mereka dikuatkan, diteguhkan dan dihibur. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memulai segala aktivitas, kegiatan, tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini hanya di dalam pertolongan Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom.